Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah namaduhu wa nastaghfiruhu wa nudzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Wahyu Siregar, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Tata Negara, kelas L dengan NPM 1921020661. Di sini saya akan mencoba mereview dan menjelaskan menurut bahasa saya mengenai kebijakan publik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haidir Saputra SHMH. Baiklah, saya akan masuk ke inti pembicaraannya. Sebelum kita memasuki apa itu kebijakan publik, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan apa itu kebijakan dan apa itu publik. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian publik. Pengertian publik di sini saya mengambil dari beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Franz Jefkin mengatakan publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada menurut Ruslan mengatakan publik secara umum mempunyai konotasi yang sempit dan spesifik yang merupakan sekumpulan individu-individu yang terikat suatu ikatan solidaritas tertentu. Selanjutnya, menurut Jaja, publik adalah sekelompok individu yang terikat oleh satu masalah. Kemudian timbul perbedaan pendapat terhadap masalah tadi dan berusaha untuk menanggulangi persoalan tadi dengan jalan diskusi untuk sebagai jalan keluarnya. Selanjutnya, menurut Dozier dan Grunik dalam Kriantono mengatakan publik adalah individu yang mendeteksi suatu masalah, selanjutnya membicarakannya dan melakukan tindakan tertentu yang mempengaruhi organisasi. Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.
Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan atau kepentingan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan suatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik, karena pilihan tersebut juga memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Kebijakan publik adalah rancangan yang dilembagakan untuk memecahkan masalah yang relevan di dunia nyata, dipandu oleh konsepsi dan diimplementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat dan atau ditetapkan khususnya oleh pemerintah dalam menanggapi masalah-masalah sosial. Di luar definisi yang luas tadi, kebijakan publik telah dikonseptualisasikan dalam berbagai cara. Cara populer untuk memahami dan terlibat dalam kebijakan publik adalah melalui serangkaian tahapan yang dikenal atau biasa disebut sebagai siklus kebijakan. Karakterisasi tahapan tertentu dapat bervariasi, tetapi urutan dasarnya adalah penetapan agenda, perumusan legitimasi, implementasi, dan juga evaluasi. Pejabat yang dianggap sebagai pembuat kebijakan memikul tanggung jawab untuk mencerminkan kepentingan sejumlah pemangku kepentingan yang berbeda. Desain kebijakan memerlukan upaya sadar yang disengaja untuk menentukan tujuan kebijakan dan memetakannya secara instrumental. Akademisi dan pakar lain dalam studi kebijakan telah mengembangkan serangkaian alat dan pendekatan untuk membantu tugas ini. Latar belakang dibuatnya kebijakan, yaitu kebijakan publik, adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat yang dicoba untuk diselesaikan dengan kebijakan publik yang mengikat kepada seluruh anggota masyarakat tersebut. Ruang lingkup dari kebijakan publik mencakup banyak bidang seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan banyak lagi dan sebagainya. Kebijakan publik dapat bersifat hierarkis dari mulai tataran nasional, regional, dan lokal. David Eston memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pokok memahami tipe kebijakan. Yang pertama, untuk memahami instrumen kebijakan apakah yang dipakai oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah. Untuk memahami mengapa suatu kebijakan lebih penting dari kebijakan yang lain. Selanjutnya, siapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pada tahap mana peran seorang aktor lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, ruang lingkup kebijakan publik. Ada domestik, kebijakan yang dibuat untuk memecahkan persoalan di dalam negeri. Kebijakan luar negeri, yaitu kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan di luar negeri.
Selanjutnya, sifat kebijakan publik. Ada distributif, kompetitif regulatory, protective regulatory, dan redistributif. Distributif policy adalah kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk bisa dikatakan subsidi atau sejenisnya, di mana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa mengambil beberapa bentuk: cash atau in-kit, atau hadiah, pinjaman dengan bunga lunak, penurunan pajak, dan sebagainya. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dimaksudkan untuk mendatangkan efek positif, yaitu masyarakat mau melakukan aktivitas yang dikehendaki pemerintah. Di samping itu ada negatifnya, yaitu masyarakat tidak melakukan aktivitas yang tidak disukai pemerintah. Persoalan yang muncul dalam pembuatan kebijakan distributif yaitu asumsi yang dipakai selama ini seolah-olah antara kebijakan distributif yang satu dengan yang lain tidak berhubungan. Dalam kenyataannya, anggaran pemerintah sangat terbatas sehingga kebijakan distributif yang dibuat oleh pemerintah dapat bersifat zero sum game, di mana pembuatan kebijakan yang satu akan berimplikasi pada hilangnya kebijakan yang lain. Bentuk-bentuk kebijakan distributif, contohnya subsidi pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian agar petani mau menanam padi unggul. Selanjutnya, penyediaan alat kontrasepsi gratis. Ada raskin, kartu sehat, kompensasi BBM, beasiswa. Kebijakan kompetitif regulatif yaitu kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk membatasi siapa yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Asumsi yang dipakai seperti barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan barang langka, sehingga tidak mungkin mengizinkan semua masuk di dalamnya. Contoh, frekuensi radio. Ada keperluan untuk menstandarisasi jenis atau barang dan jasa demi keselamatan konsumen. Selanjutnya, karena sifatnya yang demikian, dalam kebijakan kompetitif juga terkandung kebijakan yang bersifat distributif. Karena dengan mengatur kompetisi, pemerintah memberikan pasar yang menguntungkan bagi pihak yang diberi lisensi. Protektif regulatif, karena pemerintah menerapkan standar dalam pemberian pelayanan oleh provider kepada masyarakat. Selanjutnya, contoh-contoh kebijakan
kompetitif, yaitu izin trayek bus, pesawat udara, kapal. Selanjutnya ada izin penggunaan frekuensi radio, televisi. Selanjutnya izin pendirian sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya izin pendirian usaha. Kebijakan protektif regulatif yaitu kebijakan atau program-program yang bersifat protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sektor swasta. Aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat tidak akan diizinkan untuk dijual di pasar oleh sektor swasta. Kondisi yang dipertimbangkan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat harus diatur oleh pemerintah. Contoh-contoh kebijakan protektif yaitu ada izin peredaran obat, pelabelan halal pada makanan, peraturan tentang pengolahan limbah industri, izin kelayakan terbang pesawat, pencantuman label merokok membahayakan konsumen, ketentuan tentang upah minimum provinsi atau kabupaten, perda miras, kebijakan redistributif adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat meredistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan nilai-nilai yang lain di antara berbagai kelas sosial masyarakat atau juga etnis di dalam masyarakat. Tujuan kebijakan redistributif adalah untuk memecah ketimpangan yang makin melebar pada masyarakat. Asumsi yang dipakai dalam pembuatan kebijakan ini adalah bahwa kompetensi yang terjadi di dalam masyarakat akan menghasilkan pemenang dan pecundang. Berbagai contoh kebijakan redistributif adalah pajak progresif, mencegah adanya diskriminasi rasial atau gender, program pelatihan kerja untuk orang miskin, program reformasi agraria. Lasswell dan Kaplan juga memberikan definisi kebijakan publik sebagai sebuah program pencapaian tujuan nilai dalam praktik yang terarah. Thomas R. Dyer juga memberikan definisi mengenai kebijakan publik, yaitu sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. Secara lebih lanjut, Karl J. Friedrich menjabarkan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana kebijakan ini diusulkan untuk mengatasi hambatan ataupun kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan definisi tersebut, ditekankan bahwa kebijakan publik merupakan realisasi dari sebuah tindakan, sehingga bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan agenda. Penyusunan agenda atau agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang dimaksud sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan atau policy issues sering disebut juga sebagai masalah kebijakan atau policy problem. Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh. Bisa juga pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun, tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik. Di antaranya, telah mencapai titik kritis tertentu. Jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak atau umat manusia dan mendapat dukungan media massa. Menjangkau dampak yang amat luas. Mempermasalahkan kebijakan, kekuasaan, dan keabsahan dalam masyarakat. Menyangkut suatu persoalan yang fashionable atau sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya. Para pejabat publik yang dipilih dan diangkat menetapkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah disentuh atau tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama. Legislator negara dan konsponsornya menyiapkan rancangan undang-undang, mengirimkan ke Komisi Kesehatan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan. Juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh menghamburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut bisa berasal dari alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah
untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang dianggap untuk memecahkan masalah. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah dan harus didukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi. Cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintah disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. Kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan publik yang di samping memenuhi maksud baik pemerintah untuk menyejahterakan warganya, juga memiliki akseptabilitas yang tinggi dari warganya. Disinilah peran dari psikologi kebijakan publik, yakni pertama, psikologi membantu para penyusun kebijakan publik untuk mempertimbangkan secara sesama, bukan hanya analisis untung rugi, melainkan keberterimaan, kepuasan, dan kesejahteraan warga atas sebuah kebijakan publik. Kedua, psikologi membantu proses politik yang dijalankan pihak-pihak yang menghasilkan kebijakan agar dapat melakukan pengolahan konflik dan kepentingan secara manusiawi. Ketiga, psikologi membantu pemerintah untuk memberikan pengaruh-pengaruh edukatif dan sosial agar warga merasa aman dan nyaman, di samping dapat menerima logika kebijakan yang telah diambil. Serta yang keempat, psikologi dapat digunakan sebagai metode persuasi agar warga memiliki perasaan kewarganegaraan atau sense of citizenship, tidak mudah terkena kelelahan dalam partisipasi politik meskipun mengalami kekecewaan, bahkan mampu menawarkan masukan dan konsultasi kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan publik. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan umum atau publik dilaksanakan oleh presiden dan pembantu-pembantu presiden lainnya, yaitu wakil presiden dan para menteri.
Kebijakan publik memiliki tingkatan. Menurut Nugroho, menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. 2. Kebijakan publik yang bersifat meso. Apa itu meso? Meso atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau yang kemarin kita dengar SKB antar menteri, gubernur, dan bupati, dan wali kota. Yang ketiga, kebijakan publik yang bersifat mikro atau kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Ada berbagai bidang yang diatur dalam kebijakan publik. Berikut contoh kebijakan publik di Indonesia. Apa saja? Contoh kebijakan publik di bidang pendidikan bisa meliputi peraturan dan penggantian kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan. Mengapa demikian? Hal ini didasari karena semata-mata ingin mempengaruhi tujuan pendidikan itu sendiri agar proses belajar mengajar semakin efektif. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain kurikulum, pemerintah juga menetapkan kebijakan publik dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang membantu mengembangkan fasilitas sekolah dan membantu para siswa. Selanjutnya, contoh kebijakan publik di bidang kesehatan. Seperti halnya penanganan COVID-19. Contoh kebijakan publik yang kini sedang atau kemarin berlangsung untuk mengatasi pandemi. Melansir dari laman Kementerian Keuangan RI, untuk bidang kesehatan adalah sebesar 65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan. Selanjutnya alat kesehatan yaitu APD, test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain. Sarana dan prasarana kesehatan antara lain upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19 termasuk Wisma Atlet dan dukungan SDM. Yang kedua, 5,9 triliun rupiah untuk intensif tenaga pendidikan pusat maupun daerah. Tenaga medis pusat sebesar 1,3 triliun dan tenaga medis daerah sebesar 4,6 triliun. Belum lagi intensif dokter spesialis sebesar 15 juta per bulan, dokter umum 10 juta per bulan, perawat 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar kurang lebih 5 juta per bulan.
Di samping itu diberikan selama 6 bulan. Kebutuhan anggaran untuk intensif bagi tenaga medis yang dihitung adalah hanya untuk tenaga medis di RS Pusat, Satker, KKP, BTKL, dan Balitbangkes, termasuk yang bertugas di Rumah Sakit Wisma Atlet. Anggaran untuk intensif akan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan menggunakan DAP non-fisik kesehatan dari biaya operasional kesehatan dan APD. Yang ketiga, 300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Bisa dirinci lagi sebesar 300 juta per orang. 3 triliun lagi dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sesuai Perpres nomor 75 tahun 2019. Yang kelima, pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Seluruh biaya perawatan tersebut ditanggung pemerintah sesuai standar biaya penanganan. Standar biaya perawatan sudah meliputi paket lengkap mulai dari biaya dokter hingga biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal dunia. Pendanaan pasien COVID-19 diambil dari APBN 2020 dan APBD. Yang keenam, pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan COVID-19. PPN ditanggung pemerintah bagi badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 atas impor, perolehan, dan atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 waktu itu yang berlaku dari April hingga September 2020. Pembebasan PPh 22 impor atau PPh 22 atas impor dan atau pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 berlaku April sampai dengan September tahun 2 tahun yang lalu, yaitu 2020. Pembebasan PPh 22 atas penjualan barang untuk penanganan COVID-19 kepada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditujukan untuk membantu penanganan COVID-19 yang berlaku 2 tahun yang lalu, yaitu April sampai dengan September 2020. Pembebasan PPh 21 kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan pembentukan usaha yang menerima imbalan dari badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjukkan atas jasa teknis, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 yang waktu itu 2 tahun yang lalu yang berlaku April sampai dengan September 2020. Yang ketujuh, relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau Special Access atau SAS. Pasti banyak yang bertanya-tanya, mengapa kebijakan publik dibutuhkan? Menurut saya, karena adanya masalah yang dihadapi baik pemerintah ataupun publik, dan juga semakin tingginya tuntutan publik. Dalam mengeluarkan kebijakan, membuat kebijakan
haruslah mendengar aspirasi dari masyarakat. Dan juga kebijakan dikeluarkan karena adanya masalah yang terjadi. Kebijakan publik muncul karena adanya tuntutan dan dukungan dari masyarakat sesuai dengan kultur sosial dan sistem politik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Proses kebijakan publik menurut para ahli yaitu pertama, menurut Yonis dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu formulasi dan desain kebijakan. Yang kedua, implementasi kebijakan. Dan ketiga, evaluasi kebijakan. Menurut Gottmer, ada 5 proses kebijakan publik, yaitu pertama, identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Yang kali ini saya akan membahas mengenai tugas saya, yaitu mengenai analisis sebuah berita mengenai rumah bangun sendiri terkena pajak PPN. Dilansir dari cnbcindonesia.com melalui berita yang berjudul "Mau bangun rumah sendiri, siap-siap kena pajak, ini biayanya". Pemerintah telah menetapkan tarif atas penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN atas kegiatan membangun sendiri atau KMS. Dengan begitu, masyarakat yang akan membangun rumahnya sendiri akan terkena PPN. Aturan PPN ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri atau KMS. Kegiatan membangun sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan yang lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Peraturan ini berlaku pada 1 April 2022. Pajak ini hanya berlaku bagi rumah yang memiliki luas paling sedikit 200 meter persegi. Adapun kriteria untuk konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau badan jenis data atau baja. Faktor yang menyebabkan pemerintah menetapkan PPN untuk kegiatan membangun sendiri adalah pada dasarnya seluruh barang mengalami pertambahan nilai dan bangunan tidak terlepas dari itu, maka dikenakan PPN. Di samping itu, untuk meningkatkan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, dan memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan atas kegiatan membangun sendiri. PPN untuk membangun fondasi penguatan pajak ke depannya. Di samping itu, pengamat ekonomi Institute for Development Economics and Finance atau IDEF, Julfian Safrian, mengungkapkan akan ada masalah dari kenaikan PPN berasal dari cekaknya anggaran pemerintah
yang disebabkan dua hal. Pertama, membengkaknya pengeluaran pemerintah imbas pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang sedang digagas pemerintah. Di sisi lain, penerimaan negara anjlok lantaran pelemahan ekonomi dan juga pemotongan PPh badan. Karena itulah salah satu cara dilakukan pemerintah perlu mencari sumber pemasukan lain. Salah satunya yang dilakukan adalah dengan menaikkan PPN sebesar 1%. Mengingat Indonesia masih dalam tahap pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 yang telah melanda selama kurang lebih 2 tahun, maka sebaiknya pemerintah menunda dahulu kenaikan PPN 1% tersebut agar tidak memperlambat proses pemulihan ekonomi. Kenaikan PPN akan berdampak terhadap dua hal. Pertama, akan terjadi kenaikan harga secara umum yang akan meningkatkan inflasi. Kedua, akan terjadi penurunan daya beli masyarakat karena komoditas harga naik namun tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan atau gaji. Di sisi lain, dengan adanya PPN, ini merupakan upaya awal untuk membangun fondasi penguatan pajak ke depannya. Dan juga hasil PPN ini bisa membantu memulihkan perekonomian negara yang terkena pandemi COVID-19 yang lalu. Karena hasil dari pajak tersebut disalurkan kembali ke masyarakat untuk seperti BLT, PKH, dan bantuan sosial lainnya. Sementara itu, sebenarnya tidak semua masyarakat dikenakan PPN dalam membangun rumah sendiri, sebab kriterianya adalah minimal luas bangunan 200 meter persegi. Dengan kata lain, masyarakat yang membangun seluas tersebut bisa dikatakan orang mampu dan wajar untuk dikenakan pajak. Lalu, kebijakan kegiatan membangun sendiri tersebut tidak melanggar HAM, sebab itu adalah peraturan yang sah yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui pengkajian yang mendalam dan melihat aspek dampak ke depannya dari hasil PPN tersebut bisa dinikmati kembali untuk masyarakat khususnya yang lebih membutuhkan agar pembangunan negara ini terus merata di berbagai wilayah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sama-sama memiliki dampak. Sama halnya dengan kebijakan penghapusan status tenaga honorer yang sudah tidak lagi terdapat poin tenaga honorer di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau yang biasa disebut dengan UU ASN. Kebijakan ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya tenaga honorer. Sebab ada yang berpikir bahwa dengan dihapuskan tenaga honorer, maka serta-merta menurut mereka akan dipecat atau di PHK. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara membuat kedudukan tenaga honorer menjadi hilang. Hal ini terjadi
karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mendefinisikan istilah pegawai pemerintah dengan pekerjaan kerja atau P3K. Sehingga secara otomatis kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan digantikan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat PPPK. PPPK dengan tenaga honorer kedudukannya hampir sama. Akan tetapi, tidak secara otomatis tenaga honorer dapat langsung menjadi PPK. Berbeda dengan tenaga honorer, PPK memiliki kontrak perjanjian kerja yang jelas, sehingga hal ini membedakan dengan tenaga honorer. Di samping itu, hal yang paling membedakan antara PPK dengan tenaga honorer adalah tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini berbeda dengan tenaga honorer yang dapat diangkat secara otomatis setelah keluarnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 dengan masa kerja minimal 1 tahun. Hal ini juga dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menaikkan integritas dan profesionalitas di dalam jiwa kepegawaian Indonesia. Sehingga tenaga honorer yang ingin menjadi PPK harus memenuhi syarat administratif dan harus mengikuti seleksi tes. Permasalahan tenaga honorer ini sebenarnya sudah berlangsung lama, terutama terkait dengan tuntutan status untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan kesejahteraan yang masih belum layak. Kehadiran tenaga honorer ini dikarenakan kurangnya sumber daya ASN di berbagai instansi pemerintah, terutama di daerah-daerah. Tenaga honorer hadir untuk membantu jalannya pelayanan publik di tengah minimnya sumber daya manusia PNS yang ada. Di samping itu, dilakukan penyelenggaraan CPNS membutuhkan anggaran besar pegawai yang tidak sedikit. Selain itu, kehadiran tenaga honorer tidak terlepas dari adanya kebijakan politik yang dibuat oleh para kepala daerah dengan memangkat tenaga honorer di instansi pemerintahan daerah. Menurut Letor, sebagaimana dikutip dalam Duwianto, para ahli manajemen kebijakan publik yang dipenuhi semangat reformasi birokrasi berpendapat bahwa apapun solusi bagi permasalahan tenaga honorer harus tetap mendukung tercapainya kondisi ideal yang diinginkan, yaitu birokrasi yang ramping, responsif, profesional, bersih, dan melayani. Hal tersebut dapat melalui penerapan sistem rekrutmen yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, dan sederet proses manajemen institusional atau dukungan kebijakan yang direncanakan dengan baik. Walaupun banyak tenaga honorer yang direkrut berdasarkan kompetensinya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa proses rekrutmen tenaga honorer melalui proses politik dan melalui sistem merit. Menurut konsepsi disiplin ilmu, sistem merit merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang akan diangkat, ditempatkan, dipromosikan, dan dipensiunkan sesuai undang-undang berlaku. Calon harus mempunyai keahlian dan profesionalisme sesuai kebutuhan jabatan yang akan dipangku. Kompetensi inilah yang menjadi pertimbangan utama. Kebijakan penghapusan status tenaga honorer akan berdampak terhadap keberadaan tenaga honorer yang ada di setiap daerah. Ada daerah yang setuju dengan kebijakan tersebut, seperti pemerintah Kota Bandung. Menurut Kepala Bidang Perencanaan Data Informasi Kepegawaian atau BKPP Kota Bandung, Rahmat Satyadi menilai adanya PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK untuk menghapus pegawai honorer sampai dengan tahun 2023 berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah dapat segera menyusun roadmap tata kelola pegawai non-PNS yang ikut penyelenggaraan pemerintahan, yaitu tenaga guru, pegawai administratif sekolah, tenaga medis, dan tenaga teknis infrastruktur lainnya yang rata-rata dibayar dengan belanja langsung. Sedangkan dampak negatifnya adalah dalam aturan tersebut, seleksi yang dilakukan harus terukur dengan passing grade yang standarnya diatur. Selain itu,
ada kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara tenaga non-PNS yang sudah ada dengan tenaga non-PNS yang baru. Dan juga akan timbulnya kecurangan dalam proses penyelenggaraan tes CPNS tersebut yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dari hasil studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara kepada 10 orang yang bekerja sebagai tenaga honorer memiliki pandangan dalam menyikapi kebijakan penghapusan status tenaga honorer tersebut. Menurut sebagian tenaga honorer yang diwawancarai, menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, dan sebagian lagi menyatakan setuju dengan syarat. Alasan yang menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan tersebut adalah mereka khawatir jikalau dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer, maka mereka akan kehilangan pekerjaan mereka, sebab akan dipecat atau di-PHK. Samping itu, pula saat ini masih banyak lembaga swasta yang masih membutuhkan sumber daya manusia. Jika pemerintah mengganti tenaga honorer dengan PPPK, maka tenaga honorer kerja di sektor swasta akan kehilangan pekerjaan. Sebab jika menjadi PPK harus mengikuti peraturan ASN, yakni bersedia ditugaskan di daerah mana saja. Hal ini menyebabkan para ASN harus berpindah rumah atau bekerja jauh dari rumah mereka karena peraturan ASN tersebut. Di samping itu, juga dengan adanya peraturan mengikuti seleksi, membuat tingkat pengangguran di Indonesia semakin bertambah. Sedangkan peluang di sektor pemerintahan semakin sedikit, dan tidak transparannya mekanisme dalam menyelesaikan menyeleksi ASN melalui CPNS membuat tindakan menyuap semakin banyak dilakukan untuk menjadi PNS atau PPK. Hal ini membuat bukan lagi mendapatkan ASN yang berkualitas, melainkan dikhawatirkan melakukan korupsi dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun alasan lain seperti berkurangnya masyarakat di daerah tersebut yang mengabdikan diri kepada daerahnya sebab tergantikan dengan masyarakat di luar daerahnya yang membuat seolah-olah seperti dijajah dan ditakutkan ASN tersebut tidak mengabdikan dengan tulus terhadap daerah tersebut. Selanjutnya, alasan yang diberikan menyatakan setuju dengan syarat terhadap kebijakan penghapusan status tenaga honorer adalah menurut mereka dengan tidak adanya lagi tenaga honorer, maka mereka akan diangkat menjadi PNS atau PPK. Karena menurut mereka, loyalitas pengabdian mereka kepada negara seharusnya negara mengapresiasi dengan mengangkat mereka menjadi PNS atau PPK. Di samping itu, menurut mereka dengan adanya PPK membuat gaji mereka sama besarnya dengan PNS sesuai UMR daerah masing-masing, sesuai dan dengan golongan atau pangkat masing-masing. Tetapi PPK ini tidak mendapat tunjangan setelah dinas atau pensiun. Dengan adanya hal ini membuat pegawai mendapat kesejahteraan dalam hal upah karena tidak bisa dipungkiri upah tenaga honorer terkadang kecil dan mendapat penundaan pembayaran gaji setiap bulannya. Adapun syarat tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS adalah tenaga honorer harus berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. Tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja hingga 5 tahun secara terus-menerus. Namun, pengangkatan PNS diprioritaskan bagi tenaga honorer usia paling tinggi dan masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Bagi tenaga honorer yang bersedia ditempatkan atau ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi PNS setelah lulus seleksi. Oleh karena itu,
Pemerintah dituntut fokus mensosialisasikan dan menjelaskan status tenaga honorer yang sudah ada dengan diberikan waktu 5 tahun bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPK atau bahkan melangsungkan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPK. Langkah penanganannya adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian, bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan, maka bisa mengikuti seleksi PPPK. Dalam masa transisi, gaji tenaga honorer akan diberikan sesuai dengan UMR daerahnya masing-masing. Namun, jika dalam masa transisi hingga 2023 juga tidak menjadi PNS, maka akan dievaluasi kembali kontraknya dengan instansi terkait. Namun, hal ini belum bisa dipastikan terkait tenaga honorer yang tak lolos seleksi CPNS hingga melewati batas waktu tersebut akan diberhentikan atau tidak. Masa transisi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk merapikan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Setelah itu, Kemenpan RB bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi aturan tersebut. Dalam penyelesaian tenaga honorer melalui CPNS dan PPK, pemerintah pusat maupun daerah harus benar-benar teliti dalam formasi berdasarkan beban kerja di instansi masing-masing. Selama ini, permasalahan tenaga honorer juga tidak terlepas dari adanya permasalahan kepegawaian yang terjadi di Indonesia. Hal ini karena pemenuhan kebutuhan aparatur yang masih belum seimbang dengan beban kerja yang terdapat di tiap-tiap birokrasi pemerintah, terutama di daerah. Selain itu, harus diperhatikan juga terkait pemenuhan anggaran belanja pegawai yang sangat besar, terutama pensiun bagi PNS. Di samping itu, harus diperhatikan juga kecederaan tenaga honorer yang belum bisa diangkat menjadi PNS. Dengan kata lain, dari kebijakan penghapusan status tenaga honorer ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Semoga kedepannya pemerintah bisa lebih gencar mensosialisasikan dan lebih memperhatikan pegawai atau tenaga honorer yang ada di daerah. Sebab jika tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Baiklah, itu mungkin pemaparan materi berkaitan dengan tugas saya, yaitu tugas artikel mengenai kebijakan penghapusan status tenaga honorer. Kurang lebihnya seperti itu. Demikianlah penyampaian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian atau ada salah penyampaian, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Haidir Sahputra SHMH selaku dosen kebijakan publik yang telah memberikan tugas untuk membuat video untuk mengulas materi tentang kebijakan publik. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi umum untuk sekalian penonton video ini, dan semoga menjadi ladang pahala untuk Bapak Muhammad Haidir Sahputra SHMH yang sudah memberikan tugas ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.